Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prasetya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah teori ekonomi makro. Materi topiknya itu dari topik 12 hingga topik 15. Topik 12 itu uang dan bank, topik yang ke-13 jumlah uang beredar dan kebijakan moneter, topik ke-14 ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dan topik yang 4 ekonomi pembangunan. Yang pertama itu ada uang dan bank. Uang dalam ilmu ekonomi tradisi didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Bank. Istilah bank berasal dari bahasa Italia yaitu banco, yang artinya bangku. Dalam hal ini, arti kata bangku adalah tempat operasional para bankir pada masa lalu dalam melayani nasabah mereka. Istilah banco kemudian berubah dan lebih populer dengan kata bank. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum. Bank memiliki beberapa produk jasa keuangan yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Beberapa produk utama bank adalah yang pertama tabungan, yang kedua deposit, yang ketiga jasa pembayaran yaitu gaji, pensiun, dan lainnya. Yang keempat pengiriman uang atau transfer, yang kelima jasa setoran, pembayaran listrik, telepon, air, dan lainnya. Dan yang keenam ada kartu kredit. Jumlah uang beredar dan kebijakan moneter. Jumlah uang beredar adalah seluruh persediaan uang dalam suatu perekonomian. Jumlah uang beredar dapat mencakup uang tunai dan saldo dalam rekening giro dan tabungan. Kita perlu memantau perubahan pasokan yang uang beredar karena perubahan tersebut mempengaruhi tingkat harga sekuritas, inflasi, nilai tukar, dan siklus bisnis. Dalam ekonomi, hubungan antara inflasi, pasokan uang beredar, dan PDB real dikaitkan dengan teori kuantitas uang. Kebijakan moneter. Menurut M. Tansir, yang dimaksud dengan monetary policy adalah segala tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter, uang beredar, nilai tukar, suku bunga, dan suku bunga kredit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Periwarjio, kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memperhatikan siklus aktivitas ekonomi, sifat ekonomi suatu negara, dan faktor ekonomi fundamental lainnya. Jenis-jenis kebijakan moneter. Ada dua jenis kebijakan moneter yang dapat diambil sebagai langkah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif sering disebut kebijakan uang longgar, easy money policy. Ia adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, memberi sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi pembangunan dapat dikatakan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Adapun pengertian lain merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Ilmu ekonomi pembangunan adalah cabang dari ilmu yang berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi dari proses pembangunan dalam negeri berpenghasilan rendah. Tujuan ekonomi pembangunan. Yang pertama, untuk meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara. Yang kedua, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu negara. Dan yang keempat, menekan tingkat pengangguran. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan pada
beberapa indikator, misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakat berdampak langsung pada kenaikan produksi barang dan jasanya. Teori pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi yang pertama teori neoklasik, yang kedua teori klasik, yang ketiga teori historis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga akumulasi modal, yang keempat tenaga manajerial dan organisasi produksi, yang kelima teknologi, dan yang keenam faktor politik dan administrasi pemerintah. Ekonomi pembangunan. Menurut Rustan, tahun 2019 dalam bukunya menjelaskan bahwa ekonomi pembangunan adalah suatu bentuk proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan cara menghitung adanya peningkatan penduduk yang disertai dengan adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi di suatu negara, serta pemerataan pendapat untuk penduduk bagi masyarakat suatu negara. Ada beberapa fungsi dari ekonomi pembangunan, yaitu secara umum ekonomi pembangunan berfungsi untuk menumbuhkan upaya-upaya dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang dalam kaitannya dengan yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan nasional, yang kedua menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan, yang ketiga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang keempat terbentuknya faktor modal, dan yang kelima mendatangkan bantuan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ruang lingkup ekonomi pembangunan. Beberapa cakupan pembahasan dalam ekonomi pembangunan diantaranya adalah yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua kemiskinan, yang ketiga pembentukan modal, dan yang keempat bantuan luar negeri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.